Oke, pada video kali ini kita akan membahas sebuah tutorial simulasi finite element analysis atau structural analysis yang sangat sederhana menggunakan ANSYS Mechanical. Nah, untuk membuka ANSYS Mechanical ini kita menginstall yaitu Workbench ya. Jadi Workbench ini adalah sebuah konsep di mana ANSYS ini mengumpulkan berbagai macam simulasi ke dalam sebuah uh, wadah atau workbench gitu ya, sehingga nanti kita bisa dengan mudah mengkombinasikan, mengkolaborasikan simulasi struktur, fluida, elektromagnetik itu menjadi satu gitu ya. Nah, untuk simulasinya sendiri, untuk static struktural di sini kita bisa scroll dan temukan static structural ya. Di sini terdapat berbagai macam uh, sub software ya, atau jadi masing-masing satu geometri model setup itu adalah software yang berbeda. Itu maksudnya adalah ketika kita scroll ke bawah, kita bisa menyusun ini secara manual ya, engineering data, kemudian ada geometri, ups, ya ini bisa kita sambung-sambungkan gitu ya. Oke, terus kemudian ada juga mesh dan lain sebagainya. Jadi ini bisa kita hubungkan satu sama lain supaya tujuannya adalah memudahkan proses yang kompleks ya, misalkan ada berbagai macam uh, workflow yang rumit gitu ya, misalkan ada satu mesh pengen digunakan di banyak running simulasi, itu bisa dilakukan dengan metode seperti ini. Cuman untuk mempermudah tutorial kita yang pertama, kita akan menggunakan yang sudah dibuat paket gitu ya. Oke, dalam paket static struktural ini kita lihat yang pertama adalah engineering data ya. Di sini fungsinya adalah untuk mendefinisikan material ya. Misalkan teman-teman mau mengedit propertiesnya ya, misalkan density, terus kemudian ultimate strength, modulus elastisitas dan lain sebagainya, itu bisa diedit di sini atau menggunakan beberapa uh, apa namanya data source yang ada di sini ya, library-nya ya. Di sini ada steel dan lain sebagainya ya. Cuman mungkin kita gunakan defaultnya aja yaitu steel ya. Langsung bisa kita close dan kita lanjut ke geometri ya. Nah, di geometri sendiri terdapat dua buah pilihan yang utama ya, yaitu ada desain modeler, yaitu adalah geometri modelernya ANSYS yang klasik. Jadi teman-teman kalau mau membuat geometri silinder, kotak, dan lain sebagainya itu dengan cepat bisa dibuka dengan desain modeler. Atau untuk space claim itu adalah sebuah modeler yang lebih modern lagi dengan user interface yang lebih baik dan fitur-fitur yang lebih komplit ya. Cuman lebih berat dari desain modeler. Atau teman-teman bisa langsung saja mengimport geometri yang sudah teman-teman buat di software CAD, misalkan di SolidWorks atau di Inventor atau ZW3D dan lain sebagainya ya. Saya akan membuka sebuah model solid ya, yang sudah saya ekspor dalam format Parasolid atau XT ya. Di sini kita tidak perlu mengedit karena memang geometrinya sudah berupa solid. Langsung saja kita masuk ke model ini ya. Jadi di geometri kita hanya cukup import saja. Kita tidak pengen membuka yang lain-lain ya. Oke, kita sudah berada di dalam user interface dari permodelan statik struktural ya. Kalau kita lihat di sini ada model, setup, solution, dan result. Kebetulan ini berada di satu buah windows yang sama. Jadi ketika kita nanti buka setup, solution, dan result itu nanti bukanya juga akan ke sini juga ya. Kecuali yang beda adalah di geometri tadi ya. Oke, ini adalah geometri kita yang sangat sederhana ya. Jadi ada sebuah flange yang nanti kita akan membanding dengan pressure dan juga force gitu ya. Pertama kita generate dulu mesh-nya dengan cara klik mesh. Kemudian kita update atau kita generate ya. Jadi update dan generate itu fungsinya
sama, cuman sedikit berbeda. Kalau generate itu lebih ke mengupdate apa yang yang barusan kita edit ya. Sedangkan untuk generate itu nanti, sorry, untuk update itu adalah yang ketika nanti sudah selesai gitu ya. Cuman intinya sama saja sih. Kemudian eh, ukurannya kita bisa ubah di sini ya untuk sizing, atau teman-teman bisa gunakan di sini ada sizing, method dan lain sebagainya ya, yang mungkin kita akan bahas di kesempatan lainnya karena ini memang sebuah topik yang menarik dan panjang untuk dibahas ya. Di sini saya akan gunakan ukuran elemen size-nya di sini ya, mungkin 5 mili gitu ya. Pastikan unitnya benar ya. Jadi di sini ada em, pilihan untuk units. Nah, jadi di home ini ada unit, pastikan sudah benar ya milimeter di kasus saya. Kemudian kita update. Tentunya ini bukan mesh yang ideal ya. Ini hanyalah sebuah tutorial sederhana ya. Kita belum akan lebih detail ke refinement dan lain sebagainya. Cuman idenya adalah semakin kecil ukuran elemennya, maka akurasinya akan semakin tinggi ya. Cuman semakin kecil ukuran mesh-nya, maka jumlah elemen juga akan semakin banyak, yang akan berakibat proses running juga akan semakin lama, gitu ya. Oke, langsung saja kita definisikan pembebanannya ya, atau di sini kita sebut juga dengan constraint dan juga boundary condition. Pertama kita akan definisikan supportnya dulu atau tumpuannya. Di sini ada berbagai macam jenisnya ya, ada fixed, frictionless gitu ya. Kita seakan-akan kita kunci di masing-masing bautnya itu ya. Jadi kita di sini akan menggunakan fix, dan di fix ini kita akan pilih beberapa geometri. Anda bisa hold control untuk memilih lebih dari satu permukaan ya. Kemudian kita apply. Ketika warnanya sudah jadi ungu, maka di sini akan muncul keterangan baru ya, yang di situ menunjukkan bahwa selection kita sudah berhasil. Selanjutnya untuk beban kita akan menginputkan force ya. Kita misalkan seakan-akan si pipa ini terdapat dorongan ke arah Y dan juga dorongan ke arah masuk ke arah minus X gitu misalkan. Ini hanya sekedar contoh aja ya. Tentunya untuk pemilihan boundary condition dan lain sebagainya ini membutuhkan skill tersendiri dan jam terbang bagi para engineer ya. Jadi mungkin kita akan bahas secara lebih mendetail case by case di kesempatan lainnya ya. Kemudian, oh sorry, untuk magnitude-nya kita akan pilih juga untuk kita akan definisikan secara komponen ya. Jadi misalkan ada ke arah atas atau sumbu Y itu sebesar 1000 Newton atau sekitar 100 kilogram gitu ya. Ini tentunya ngasal juga sekali lagi. Kemudian di sumbu X adalah misalkan 300 Newton misalkan. Nah, jadi teman-teman bisa dengan mudah mendefinisikan bebannya berdasarkan komponen. Dan misalkan di dalam pipa ini terdapat aliran tekanan tertentu, teman-teman bisa mengimport juga dengan nilai pressure ya. Misalkan 0,1 gitu ya. Atau mungkin teman-teman di Workbench ini bisa dikoneksikan dengan hasil computational fluid dynamics dari Fluent misalkan. Nah, itu nanti kontur tekanan hasil simulasi Fluent itu bisa diimport ke struktur ini gitu ya. Cuman itu agak advance, jadi mungkin kita akan bahas di kesempatan lain. Oke, sudah lengkap semuanya untuk boundary conditions dan juga supports. Satu hal juga yang penting di sini adalah kita mendefinisikan dulu data apa saja yang pengen dilihat ya. Nah, jadi di sini ada deformasi misalkan, total, ada sorry, di sini ada total deformation, kemudian ada stress, itu saja mungkin cukup sih. Sebenarnya ini bisa kita definisikan belakangan, cuman nanti kita harus solve lagi ya. Jadi ini tidak terlalu krusial jika kita lupa ya, nanti tinggal update saja ya. Semuanya sudah komplit, langsung saja kita klik solve untuk melakukan proses running ya. Tentunya semakin rumit geometrinya, semakin banyak jumlah elemennya, maka proses solve ini bisa
terjadi cukup lama ya. Karena ini sangat sederhana, jadi ini bisa selesai dalam hitungan detik. Nah, ini kita bisa lihat distribusi von Mises stress-nya 55 MPa. Kita bisa judge dari situ apakah aman atau tidak, atau safety faktornya sekian, sekian. Anda tentunya bisa, Anda sebagai engineer lah yang bertanggung jawab untuk menginterpretasikan hasilnya ya. Tentunya software ini hanyalah tools yang membantu kita untuk mendisplay data-data ini. Bisa juga kita lihat di sini ada total deformation dan ya. Oke, mungkin cukup di situ dulu videonya. Ini adalah case yang sangat sederhana, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali membuka software ANSYS ini akan cukup terbantu ya, harapan saya untuk mendalami lebih dalam software ini ya. Tentunya jika teman-teman punya case yang ingin dibahas atau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar ya, karena nanti misalkan semakin ramai tentunya kita juga akan membuat video-video lainnya yang lebih detail lagi seperti itu. Terakhir sebagai penutup, PT Tensor adalah uh, perusahaan yang bergerak di bidang jasa consulting dan juga training ya, terutama untuk computer aided engineering CAE, baik itu untuk finite element atau untuk computational fluid dynamics sejak tahun 2013. Dan kami juga memberikan jasa layanan konsultasi atau training menggunakan software ANSYS statik struktural ini salah satunya ya, yang tentunya menggunakan lisensi yang resmi. Jadi teman-teman yang di korporasi dapat menggunakan jasa kami dengan tenang gitu ya, tanpa harus khawatir terkait lisensinya. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman bisa langsung klik di link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.